Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG-nya naik ya, tipis 0,39% secara top value. Ada BBCA, BBRI, Cuan, Bumi, BRPT, BMRI, Petro, Antam, BP, VKTR, DSSA, Dewa, Bufa, Kuas, BRMS, dan seterusnya. Transaksi sudah lumayan. Hari ini sih turun lagi di 15,59 triliun dan asingnya keluarnya banyak banget ya, 1,77 triliun. Mereka bersyukur ini kayaknya karena hari ini bisa keluar. Kenapa asing masih keluar terus? Karena masih nggak jelas juga di Middle East. Nah, Iran sama Amerika katanya gencatan senjata, ternyata Israel masih nyerang Lebanon dan Iran nggak mau itu terjadi. Akhirnya diserang lagi dan Selat Hormuz katanya ditutup lagi. Oke, hari ini bahas singkat mengenai ASES ya. Ada pertanyaan dari Bang Dunan Tiuniardi 5788 sama Bang Ray Hilal Ramadan ya. Jadi kalau misalnya BRIS sudah zakat perusahaannya, jadi bebas zakat. Untuk zakat mal, ya betul. Jadi kalau kita memiliki perusahaan, perusahaan sudah berzakat, itu zakat perdagangan, zakat zakat apa namanya? Zakat mal, zakat uangnya. Buat perusahaan itu sudah bebas zakat. Artinya saham kita yang untuk perusahaan itu yang bebas zakat, bukan emitennya ya. Maksudnya bukan value value investasinya kita. Misalnya kita punya 1 miliar. Nah, ini bahas lagi zakat ya. Misalnya kita punya 1 miliar, kemudian ini ada di Adro 500 juta, ada di ASI 500 juta. ASI-nya sudah zakat, ya udah yang ASI aman. Porsi yang di ASI 500 juta sudah zakat, bersih. Tapi kalau yang Adro ya tetap harus gitu. Itu sepengetahuan saya. Disclaimer. Silahkan langsung uh, googling ke Ustadz Irwandi Tarmizi, Ustadz Aminur Bait. Jelas sekali sebenarnya beliau menjelaskan di sana. Dan ya semua orang tuh butuh conviction, semua orang tuh butuh coba-coba. Maksudnya coba-coba ya nggak langsung ya, nggak langsung direct. Pelan-pelan nggak apa-apa, nggak masalah. Sedekah dulu misalnya nggak ada masalah. Saya pun juga masih belajar ya, belum tentu benar semua. Ngitungnya juga belum tentu benar gitu. Walaupun um, apa namanya audit lah kira-kira gitu untuk zakat. Nah, minta bantu akses. Langsung saja untuk akses. Ini hari ini saya nggak tahu dari tadi nonton YouTube gitu, nonton berita-berita perang, kemudian ada beberapa ya yang lain-lain gitu. Jadi update-nya malam, agak kurang bersemangat sedikit, tapi mau wrap up, mau selesai, mau matiin komputer, malah kok kurang gitu rasanya kalau nggak ngerekam hari ini. Ya udah, karena ada pertanyaan sekalian aja. Ini sudah rilis laporan keuangan terakhir untuk Ases itu di 1 April ya, kalau nggak salah 2026. Nah, kalau dilihat secara total singkat saja, dia sebenarnya secara jualan itu naik. Tapi ya ini ya, jualannya naik ini 8,5 triliun ke 8,6 triliun. Tapi gross profitnya turun, kemudian EBITDA-nya turun, net profitnya juga turun. Dan tanda paling berbahaya buat retail itu sebenarnya adalah di SSSG trend ya. Same store sales growth. Jadi store yang sama growth-nya berapa terhadap sales. Jadi di Indonesia dia turun minus 4,2% itu di November 2025. Kemudian di Jakarta juga minus ini kuartal-kuartal terakhir 2025. Kemudian di Jawa, di luar Jakarta. Jadi semua turun, artinya secara ekonomi memang retail itu berat sekali di tahun 2025 kemarin. Untung aja motor itu tidak drop terlalu tinggi. Terus Asko itu juga ada pembukaan store baru. Jakarta 2, 12, X Jakarta, Java 13. Ada 27 store ya. Terus apalagi? Nah, ini kabar yang cukup menarik ya dari workforce efficiency ya, while sustaining productivity level ya, gradually improve of workforce productivity start in second half 2025. Jadi total employee mereka 2023 itu 13.600, 14.500 di 2024 dan 14.000 di 2025. Jadi salesnya naik, karyawannya turun. Itu bagus sekali. Nah, dia punya indeks. Indeksnya adalah sales per employee. 500, 588 dan 615.
per orang. Artinya apa? Coverage areanya juga makin naik ya, 43 ke 46. Jadi orangnya makin dikit, salesnya makin naik. Sehingga sales per employee itu naik. Nah, ini salah satu indikator. Ini hanya salah satu indikator. Harusnya setelah sales per employee dihitung seperti ini, ada sales per net profit gitu. Kalau ini net profitnya ya turun. Dan dia masih continue ekspansi untuk ASKO Stores. Dia punya juga Neka. Ini belum banyak ya, Neka ini. Baru berapa nih? 10 ya. Sejak kuartal 4 2025. Tadi financial update sudah di-spill sedikit. Cash conversion cycle turun, artinya ini bagus ya, full year 261 kondisinya bagus, cashnya juga bagus. Nah, kondisi keuangan ini kan lumayan, kalau dilihat kan lumayan, walaupun net profitnya turun kan lumayan gitu. Berapa sebenarnya harga wajarnya per sekarang? Karena Ases itu sudah turun berapa nih? Kita lihat dari puncak tertingginya dia ya, 64,82%. Support April 2023 juga sudah ditembus, artinya ini bisa bablas ke bawah. Wow, udah nggak bisa sih ini ditarik-tarik. Nah, ini udah nggak tahu nih. Ya taruhlah inilah ya, Februari 2000. Jadi ini sudah kehilangan momentum memang ini Ases. Sudah tembus, kemarin udah sempat reversal, terus turun lagi ternyata. Salah saya, ini monthly ya. Salah, mohon maaf. Ya ini ya di sini ya. Terus turun lagi sampai 350. Murah nggak? Murah. Murahnya berapa? Nah, ini kita lihat berdasarkan EPS-nya dia. EPS Rp39. Kemudian dividen payout ratio 74%. Yield dividen potensinya di 8,2% atau Rp29. Masih ada sekitar 8%, 8,4% lagi lebih turun ya ke harga wajar target kita di 9%. Jadi sudah murah, tapi belum cukup murah dibandingkan yang lain-lain sesuai dengan target internal. Kenapa 9%? Buat yang baru ngelihat channel ini, saya sampaikan ini ada simulasi dividen investing untuk persiapan pensiun dengan passive income. Simulasinya sekitar 25 tahun ya, dari umur ke 30 sampai umur pensiun di umur 55. Pengen punya penghasilan setara 10 juta per bulan hari ini. Itu 25 tahun lagi itu sekitar 18 jutaan nilai uang 10 juta hari ini itu. Jadi kalau kita nabung 2 jutaan per bulan selama 25 tahun dengan catatan asumsi kenaikan investasi itu 20% per 5 tahun. Yang warna biru ini cicilannya, yang warna hijau ini dividennya. Jadi pada waktu tahun ke-25 kita bisa mendapatkan dividen 19.500.000 per bulan ya, atau 234 juta per tahun dengan nilai total investasi 2,6 miliar. Kalau ditelanjutin terus sampai tahun ke-30 ya, ini bisa sampai 32 juta per bulan. Itu alasannya kenapa harga 9% itu ya yang kita tentukan. Jadi suka-suka aja. Dan ini faktanya seperti ini. Ya kalau kondisi kayak gini sih, ya pesannya selalu ya, kalau di market itu jangan nangkep pisau jatuh. Baiknya sih sebenarnya nunggu reversal, dan reversalnya nggak tahu nanti siapa yang mau mereversalkan, karena sekarang itu yang masuk juga masih XL. Asingnya masih buang ya, TP, AK, BK masih buang, ZP, ZU juga masih buang ya, merah-merah semua. Selama mereka merah-merah semua dan pegangannya banyak, tergantung yang nampung kuat apa enggak. Harusnya sih kalau yang nampung retail ya enggak sekuat asing ya. Itu aja dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.